Beberapa waktu lalu, Suzuki Indonesia resmi menghadirkan sosok sport firing touring Gixxer SF250. Motor yang juga menjadi line-up termahal Suzuki Motorcycle Indonesia, yang ternyata harganya kini sudah naik loh sob. Dimana saat peluncurannya dulu ditawarkan dengan harga 49,3 jutaan rupiah, kini sudah naik menjadi 51 juta rupiah on the road Jakarta. Sejak rumor akan kehadiran motor ini, sudah banyak orang yang pesimistis kalau motor ini akan laku di Indonesia, termasuk Mimin sendiri. Motor yang didatangkan dari India ini, secara spesifikasi memang enggak banget buat selera konsumen tanah air. Sementara soal desainnya sendiri, terbilang 50-50, ada yang suka, ada yang enggak. Di mata konsumen Indonesia, sport firing 250cc itu harus tampil sporty, mesin minimal dual cylinder, power melimpah, dan harus bisa ngebut. Sementara, Gixxer SF250 ini seolah kebalikan dari semuanya itu. Desainnya nggak sporty-sporty banget, mesinnya hanya single cylinder, yang powernya pun pas-pasan, apalagi top speednya, kabarnya hanya mentok di angka 151 km/jam saja on speedo, dan jika diukur dengan race logi, kabarnya hanya sekitar di 137 km/jam saja. Lantas, apa nilai jual yang ditawarkan oleh Suzuki yang membuat mereka sangat yakin mau memasarkan produk ini ke Indonesia? Walau kelihatannya Gixxer SF250 ini adalah sebuah motor yang serba kurang dalam hal spesifikasi, namun sebetulnya motor ini sangat keren dan sangat nyaman untuk orang yang pas. Orang yang pas di sini adalah bikers yang menginginkan sport firing buat touring, namun nyaman, irit, dan memiliki harga yang ramah di kantong. Meski saat ini harganya naik menjadi 51 jutaan, namun jelas, Gixxer SF250 saat ini menjadi sport firing 250cc termurah kedua setelah Ninja 250 SL yang saat ini dijual di angka 36,4 jutaan. Bandingkan dengan sport firing 250cc lain, misalnya Yamaha R25 dan CBR 250 RR, termurah di angka 62 jutaan. Atau Ninja 250 Fi yang dijual mulai dari 66 jutaan meski mereka memakai mesin dual cylinder. Gixxer SF250 memanglah motor yang dibuat nyaman senyaman mungkin karena memang motor ini dihadirkan untuk kebutuhan sport touring. Posisi stangnya tinggi, riding style-nya nggak terlalu nunduk jadi nggak cepat pegal, serta memiliki suspensi yang lembut dan enak buat melipah jalanan bergelombang sekalipun. Mesinnya yang buat sebagian orang menjadi kelemahan dari motor ini justru merupakan sebuah kelebihan buat para pecinta touring. Mesin single silindernya memiliki karakter torsi yang nendang sejak di putaran bawah sampai menengah. Torsi nendang ini pun langsung keluar meski hanya melintir gas sedikit saja. Yang ini artinya akan sangat berpengaruh pada konsumsi bahan bakarnya. Sebagai informasi dari para review pengguna, Gixxer SF250 ini mencatatkan konsumsi BBM sekitar 36 km per liter, yang mana ini masih lebih irit dibandingkan Ninja 250 SL yang di kisaran 32 km per liter. Dan ini jauh lebih irit dibanding para mesin 250cc dual cylinder, misal CBR 250 RR yang berada di kisaran 30 km per liter, R25 di kisaran 28 km per liter, atau Ninja 250 Fi yang berada di kisaran 26 km per liter. Dengan torsi yang nampol di putaran bawah, juga sangat menguntungkan untuk dipakai di jalanan kota yang macet dan mengharuskan stop and go karena nggak perlu teriak RPM-nya terlalu tinggi agar motor sekedar bisa jalan sedikit demi sedikit, sehingga motor pun lincah dalam melipas kemacetan. Kelebihan mesin single silindernya ini rupanya juga tak menghasilkan panas yang berlebih yang banyak dikeluhkan para penunggang motor sport 250cc lainnya. Padahal, mesin ini belum pakai radiator loh, hanya mengandalkan pendingin oli saja. Hal tersebut juga semakin diperlengkap dengan getaran mesinnya yang juga minim hingga membuat motor ini semakin nyaman diajak touring berlama-lama. Namun bukan berarti tanpa kekurangan ya sob. Mesin single cylinder Gixxer SF250
Jelas bukan mesin yang cocok buat kebut-kebutan. Karena powernya hanya pas-pasan, di angka 26,5 PS saja. Bahkan power ini masih kalah dengan Ninja 250 SL yang mencapai 28 PS. Jika dibandingkan dengan power milik para dual cylinder, jelas semakin terlihat inferior. Power R25 di angka 36 PS, Ninja 250 Fi di angka 39 PS, dan power CBR 250RR mencapai 42 PS. Yang tentu power ini akan sangat mempengaruhi performa motor di kecepatan yang tinggi. Nah, dari semua hal yang ditawarkan oleh Gixxer SF250 ini, sepertinya Suzuki memang membidik pangsa pasar yang saat ini masih diisi oleh Ninja 250 SL, yakni sport firing 250cc untuk touring, namun menawarkan kenyamanan dan keiritan yang lebih baik, sehingga mampu memberikan experience yang memuaskan. Namun sayang, selalu menjadi kelemahan Suzuki Indonesia adalah edukasi tentang banyak kelebihan motor ini tak mampu mereka jabarkan kepada calon konsumen. Dalam arti marketingnya kurang jos. Jadi seolah-olah kedatangan motor ini ke Indonesia hanya sebagai sebuah pertanda yang ingin mereka sampaikan kepada calon konsumen di tanah air bahwa ini loh, Suzuki masih ada, belum bubar. Dan beberapa hari ini santer beredar kabar kalau Suzuki juga akan kembali memboyong motornya dari India bernama Aveni 125 yang sebetulnya juga potensial. Hanya saja, kalau marketingnya tak mau kembali melakukan effort yang lebih, sudah bisa dipastikan nasibnya akan seperti motor-motor mereka terdahulu. Antara ada dan tiada, ada tapi tak pernah kelihatan di jalanan. So, come on Suzuki,